Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Teh Nuri, kali ini adalah pertemuan yang kedua untuk melakukan sesi konseling yang kedua. Nah, di sini saya izin bertanya ya, perubahan positif apa yang terjadi pada diri Anda sejak terakhir kali kita bertemu? Yang pastinya banyak sekali ya. Saya serasa mendapatkan energi baru yang membuat saya percaya pada diri saya sendiri. Jadi kamu merasa menjadi dirimu yang baru, yang memiliki rasa percaya diri. Adakah pengalaman eh, seminggu ini yang meyakinkan diri kamu bahwa kamu menjadi orang yang baru? Iya, ada. Kemarin saya ada tugas untuk presentasi pada salah satu mata kuliah. Awal mulanya, saya merasa tidak percaya diri, akan tetapi saya mengatakan pada diri saya bahwasannya saya mampu untuk melakukannya dan mengingat kembali pengalaman keberhasilan di masa lalu, yang membuat saya termotivasi dan akhirnya presentasi pun lancar. Wow, luar biasa sekali ya Teh Nuria. Berani seolah-olah terjadi keajaiban pada diri Teh Nuri tersendiri ya. Seperti yang kita bicarakan pada sesi sebelumnya. Iya, betul sekali, karena ternyata saya mampu untuk keluar dari belenggu yang selama ini menghambat diri saya pribadi. Anda hebat sekali mampu untuk melakukan hal itu. Saya penasaran, apa yang mampu membuat diri Anda memiliki energi yang baru? Ya sebetulnya yang saya lakukan, saya hanya fokus mengingat pengalaman keberhasilan saya di masa lalu, sambil mengatakan pada diri saya bahwasannya saya mampu untuk melakukannya. Dan setelah itu, saya menjadi mampu melakukannya. Jadi Anda lebih berfokus pada keberhasilan yang pernah Anda capai dan itu mendorong Anda untuk melakukan prestasi dengan lebih baik, berarti Anda mampu mengerjakan semua tugas yang kemarin kita bahas. Iya, saya mengerjakan semuanya, termasuk latihan presentasi di depan cermin, yang membuat saya mengetahui bagaimana caranya untuk presentasi lebih baik, dan itu membuat saya merasa lebih siap. Baik, jika seandainya diskalakan dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Teh Nuri merasa terpuruk dan 10 itu Teh Nuri itu dengan kondisi sangat percaya diri. Ada posisi skala mana Anda saat ini? Sekarang saya berada di skala 7. Wow, luar biasa sekali ya. Berarti Anda mampu untuk menaikkan 1 poin ke atas. Ya, saya merasa lebih baik. Dalam catatan saya kemarin, Anda berada di angka 6. Nah, dalam sekarang mampu menaikkan ke angka 7. Apa yang membuat Anda mampu naik 1 poin ke atas? Saya fokus pada keberhasilan yang pernah saya raih di masa lalu dan meyakinkan diri bahwa saya mampu untuk menjadi orang yang lebih baik. Baik, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Jika Anda
jika seandainya buku ini saya ambil, diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Anda, saya ingin Anda membuka bagian halaman yang menceritakan tentang permasalahan yang Anda bicarakan kepada saya tuntas dan Anda mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan. Dan sebelum membuka halaman itu, saya ingin Anda tutup mata dan membiarkan Anda rileks dan nyaman. Dan sekarang silahkan Anda membuka halaman buku tersebut dalam buku kehidupan Anda yang menceritakan kisah kesuksesan Anda. Di halaman ini. Sekarang saya ingin Anda membuka mata Anda dan fokus pada halaman buku yang Anda buka. Persisnya pada forum seperti apa yang tercatat dalam halaman tersebut? Di kelas dan saya menjadi seorang dosen. Apa judul dan tema cerita yang menggambarkan perasaan Anda pada halaman ini? Mungkin untuk judul cerita suksesku. Menarik sekali ya. Apa yang berbeda dari cerita yang lain? Yang berbeda, cerita ini bercerita tentang diri saya yang baru, beda dan penuh semangat. Apa yang paling Anda rasakan berbeda pada cerita ini? Yang paling saya rasakan berbeda, saya benar-benar merasa percaya diri dan mampu untuk melakukan apapun. Karena dalam cerita tersebut, ternyata saya mampu menjadi dosen yang punya kemampuan menjelaskan secara baik. Dalam cerita itu, siapa orang yang pertama kali menyadari bahwa Teh Nuri itu sudah berubah menjadi percaya diri? Ibu saya. Apa yang Ibu sadari bahwa Anda sudah berubah menjadi lebih percaya diri? Saya menjadi lebih mudah tersenyum dan lebih lega. Kira-kira apa Ibu Anda katakan ketika melihat Anda yang mudah tersenyum dan terlihat sangat bersemangat? Mungkin beliau akan mengatakan, "Kamu terlihat beda sekali ya, lebih semangat, gitu dong, terus semangat ya," seperti itu. Dan saat Anda mendengarkan kata-kata ibu Anda, apa yang Anda rasakan? Yang pastinya saya merasa bahagia sekali. Jadi Anda merasa bahagia yang Anda rasakan dan jika dirasakan bahagia di bagian tubuh manakah Anda rasakan perasaan bahagia itu? Di hati saya. Sekarang saya ingin Anda berfokus pada perasaan itu di bagian tubuh Anda yang itu dan sekarang tutup mata Anda dan rasakan beberapa perasaan bahagia itu apakah perasaan bahagia itu besar atau kecil, Besar, berbentuk atau tidak berbentuk, tidak berbentuk, baik, berwarna atau tidak berwarna, tidak berwarna, baik.
Baik, sekarang fokus pada perasaan bagian yang besar, tidak berbentuk dan tidak berwarna itu. Dan adakah sensasi perasaan ini pernah Anda alami di masa lalu Anda? Mmm, iya pernah. Boleh saya tahu persisnya kapan? Mungkin pada saat lebih tepatnya pada saat saya SD kelas 4. Saya diminta oleh mmm, oh, tahu apa yang terjadi boleh tahu apa yang terjadi, pada saat kelas 4 tersebut? Pada saat itu, saya diminta oleh guru saya untuk mewakili perlombaan membaca puisi satu kecamatan. Apa yang berbeda pada diri Anda saat itu? Pada saat itu saya merasa percaya diri dan yakin, mampu bisa membacakan puisi. Apa yang membuat Anda merasa percaya diri saat itu? Mungkin karena dukungan positif ke saya, sehingga membuat saya merasa mampu dan bisa untuk melakukan hal tersebut. Jadi percaya diri itu muncul karena kamu berpikir, eee, bahwa kamu mampu untuk melakukannya dan dukungan dari orang lain membuat kamu semakin yakin. Pep Iya, dan hal itulah yang membuat saya tuh semakin maju. Baik, sekarang saya ingin kamu berfokus, kembali pada perasaan bahagia itu, dan bawa kembali sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu, masa kecil. Adakah pengalaman lain? Ada, persisnya ketika saya bisa mengendarai sepeda untuk yang pertama kalinya. Eee, Persisnya kapan ya perasaan itu bahagia dan muncul? Eee, Mungkin sekitar usia 6 tahun. Apa yang terjadi pada usia 6 tahun? Saya merasa bahagia karena setelah, berlatih dan jatuh berkali-kali, akhirnya saya mampu menjalankan sepeda dengan lancar. Eee, apa yang berbeda pada diri Anda saat itu? Saya merasa termotivasi sekali untuk mampu menjalankan sepeda. Dan apa yang Anda pikirkan saat, itu sehingga Anda termotivasi untuk menjalankan sepeda? Pada saat itu, saya membayangkan bahwa dengan sepeda, saya mampu untuk berkeliling dan hal itu membuat saya, bahagia sekali. Eee, dan saat pikiran itu muncul, Anda menjadi lebih bersemangat untuk menguasai sepeda walaupun Anda jatuh berkali-kali. Iya, betul sekali. Eee, Hebat sekali ternyata ya, banyak sekali pengalaman keberhasilan yang pernah kamu capai. Mmm, iya, saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan selain pengalaman Anda waktu belajar sepeda, adakah pengalaman lain yang membuat Anda bahagia? Mungkin hanya itu saja. Eee, Baik, saya mau nanya, jika Anda ada eee,
skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu terpuruk dan 10 itu kamu ada di kondisi yang lebih baik atau sangat percaya diri. Ada di skala berapa posisi Anda saat ini? Sekarang saya berada di skala 8. Baik. Wow, sangat luar biasa ya. Eh, karena mampu mencapai angka ke atas. Bagaimana Anda mampu mencapai angka 8? Saya merasa yakin dengan diri saya sendiri bahwa banyak hal-hal positif dalam diri saya. Anda berpikir bahwa Anda mampu meyakini diri Anda sendiri. Iya, saya yakin saya bisa. Sekarang Teh Nuri bisa buka matanya ya Teh ya. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya izin bertanya. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Anda supaya dapat naik suatu poin ke atas? Hmm, Sepertinya saya perlu fokus pada hal-hal positif yang ada pada diri saya. Maksudnya fokus pada hal-hal positif pada diri itu. Seperti saya mengingat kembali pengalaman keberhasilan yang pernah saya capai, karena dengan hal tersebut membuat saya semakin yakin pada diri saya sendiri. Oke. Apa efek yang paling Anda rasakan ketika mengingat itu? Saya menjadi lebih semangat lagi. Terus kira-kira apa yang lagi yang perlu terjadi pada diri Anda agar mampu naik poin ke atas? Mungkin saya perlu latihan lagi lebih keras di rumah sebelum saya memulai presentasi di depan teman-teman saya. Baik. Bentar, Teh Nuri. Baik, Teh Nuri. Mungkin saya perlu latihan lebih keras lagi di rumah ya, sebelum presentasi. Setelah Anda melakukan latihan sebelumnya, apa yang paling Anda rasakan? Saya akan merasa lebih tenang, menjadi lebih tenang. Baik, selain itu kira-kira ada tindakan berbeda eh, yang perlu Anda lakukan supaya naik ke atas lagi? Eee, Mungkin bisa memulai melakukan latihan untuk rileks ketika presentasi. Baik, eh, baik. Kira-kira latihan dengan cara apa? Latihan relaksasi agar merasakan ketenangan. Bagaimana cara melakukan latihan relaksasi progresif? Dengan cara menarik napas berulang-ulang sampai rileks dan hal itu dilakukan untuk menurunkan kecemasan saya. Wah, luar biasa sekali ya, Teh Nuria. Anda mengetahui hal itu, pernah Anda lakukan teknik relaksasi ini dalam kehidupan Anda. Iya, saya pernah melakukannya dan hal ini cukup membantu saya. Dan adakah hal lain yang perlu kamu lakukan agar naik ke atas? Saya kira cukup ya. Anda ternyata menemukan solusi-solusi yang dapat Anda lakukan untuk
membuat perubahan pada diri Anda sendiri? Iya, saya baru menyadarinya. Baik, kira-kira apa yang perlu Anda lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan? Ya mungkin saya perlu latihan presentasi lebih keras lagi ya untuk ke depannya. Terus apalagi yang perlu Anda lakukan supaya dapat mempercepat Anda mencapai, tujuan Anda? Eee, Fokus kembali pada pengalaman kesuksesan yang pernah saya alami sebelumnya. Bagaimana caranya Anda melakukannya? Ya mungkin setiap kali bertemu dengan situasi cemas, saya akan menarik napas dalam-dalam, kemudian sambil mengatakan bahwa saya mampu dan bisa melakukannya. Baik, terus apalagi yang dapat Anda lakukan? Saya kira untuk seminggu ini cukup ya, Baik, mungkin, sebelum mengakhiri, sama seperti sesi sebelumnya, saya ingin Anda menuliskan kesan yang Anda, dapatkan selama sesi konseling dan menuliskannya dalam kertas. Sementara Anda menulis, saya juga menuliskan pesan yang saya dapatkan dalam sesi konseling kali ini. iya, baik. Apakah sudah selesai? Sebentar ya. Baik, Teh Nuri. Iya, sudah. Baik, boleh saya tahu apa yang Anda tulis pada kertas mengenai sesi konseling kedua kali ini? Untuk Teh Sani ya, saya mau mengucapkan terima kasih. Saya sangat senang sekali karena hari ini saya belajar kembali terkait dengan cara untuk memotivasi diri saya sendiri. Terima kasih telah menyadarkan pada diri saya bahwasannya banyak hal-hal positif dari diri saya yang tidak pernah saya sadari sebelumnya. Keterampilan relaksasi yang diajarkan juga membuat saya tahu bagaimana cara mengendalikan diri dan menghilangkan rasa cemas. Dan pada akhirnya saya bisa menjadi lebih yakin, bisa membuat diri saya menjadi lebih baik lagi. Saya senang sekali ya, ternyata Anda dapat banyak hal positif dari, sesi konseling kali ini. Iya, saya merasa semakin diperkuat bahwa banyak hal-hal positif dalam diri saya. Baik, Teh Nuri, saya ingin membacakan hasil dari pengalaman sesi konseling hari ini. Saya sangat senang sekali karena hari ini kemajuan sangat terlihat dari diri kamu. Kamu menceritakan bahwa kamu mampu mengerjakan tugas dengan baik, bahkan kamu menceritakan pengalaman keberhasilan prestasi pada mata kuliah bahasa Indonesia. Kamu bercerita begitu berharganya diri kamu karena kamu semakin yakin bahwa banyak hal positif yang kamu miliki. Kamu menceritakan bahwa kamu pernah menjadi perwakilan baca puisi juga saat kelas 4 SD dan itu, yang sebenarnya yang membuat saya,
lega dan percaya diri, dan itu diri kamu sebenarnya. Dan kamu mampu mencapai posisi angka 8 dari 9 sebagai tujuan akhir. Kamu adalah orang yang mampu menampilkan diri menjadi orang yang penuh percaya diri, dan untuk itu karena keinginan kamu untuk menjadi lebih baik dengan meningkatkan rasa percaya diri kamu, kamu berjanji eee, pada diri kamu sendiri untuk melakukan latihan presentasi lebih keras lagi. Eee dengan meminta bantuan, kepada teman untuk menilai presentasi yang kamu lakukan. Kemudian kamu juga berjanji akan eee, melakukan latihan relaksasi progres, dan itu kamu dan itu akan kamu lakukan selama 1 minggu agar mampu meningkatkan posisi kamu di skala 9. Terima kasih. Baik, sesi konseling kali ini yang kedua mesti kita akhiri, dan pada saat sesi ketiga nanti, saya ingin kamu laporkan perubahan positif yang terjadi pada diri kamu setelah kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.